Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas Pak Didit ya? Jelas, Pak. Ya. Sebelum saya share screen, saya ingin menghaturkan salam dulu ini kepada Maha Guru kami ya, Pak Prof. Fauzi, mudah-mudahan masih hadir. Ini dulu teman ngobrol di launch-nya PWD berkali-hari gitu ya. Dan hari ini kami izin untuk menyampaikan materi. Kemudian ada senior kami juga, Pak Lukman, ada yang lainnya. Dan senior saya di IC ada Pak Prof. Hamid tadi. Jadi kami materinya sederhana saja Bapak Ibu, tapi lebih cenderung kepada apa yang kami alami dan kami rasakan di daerah kami Sumatera Selatan. Sudah bisa dilihat Pak Adit? Sudah. Jadi sengaja kami awali dengan mau dikatakan kutukan atau apa, tapi yang jelas ini adalah yang terjadi di Sumatera Selatan. Ini di salah satu kabupaten namanya Kabupaten Lahat. Ini tidak jauh dari namanya Bukit Jempol. Ini sekitar 3 km dari Bukit Jempol, pengerukan batu bara besar-besaran terjadi. Dan di sebelahnya ini adalah aliran Sungai Lematang yang mengalir sampai Sungai Musi. Kami tidak tahu lagi bentuk apa yang bisa direklamasi dari keadaan yang seperti ini. Karena topografi maupun culture dari berbagai daerah itu berbeda. Kalau Bangka mungkin bisa direklamasi bekas tambang timahnya untuk wisata. Tetapi kalau di wilayah-wilayah seperti ini, aksesibilitasnya itu sangat kurang sekali. Jadi kemungkinan untuk reklamasi itu sangat kecil. Itu masalah bagi daerah-daerah. Kenapa ini dilakukan? Sebenarnya adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Itu kata kuncinya. Jadi wilayah penghasil migas, terus tambang, mineral, dan batu bara berlomba-lomba mengekspor alamnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Nah ini gambar ini diambil dari teman saya yang sengaja memotret, kebetulan dia adalah penggiat lingkungan. Ini tidak jauh di arah depan kita ini adalah sekitar 2 km itu adalah jalan raya atau jalan lintas Palembang tembus ke daerah-daerah ujung sampai ke Aceh. Kemudian berikutnya ini saya skip, ini adalah review bagaimana pembagian antara pusat dan daerah atau hubungan pusat daerah yang tercermin dari beberapa skema sumber daya alam utamanya, terutama tambangan umum yang sudah dijelaskan Ibu Hania tadi, kemudian ada pertambangan minyak dan bumi, pertambangan gas bumi, dan seterusnya. Ini adalah kontribusi, bukan kontribusi, adalah share setiap wilayah penghasil antara pusat dan daerah. Kelihatannya di sini adalah pusat yang lebih dominan. Artinya seluruh kekayaan itu berdasarkan permen yang baru atau undang-undang minerba yang baru memang itu dicatatkan merupakan kekayaan negara. Jadi negara yang dominan. Nah ini juga pembagiannya, skema pembagiannya. Inilah yang sering dituntut oleh daerah melalui undang-undang otonomi daerah. Daerah dapat apa? Artinya daerah menuntut kemakmuran. Walaupun di sana sini banyak kekurangan, misalnya muncul raja-raja kecil penguasa daerahnya ya. Ini adalah minerba misalnya, ya pusat 20%, kemudian provinsi 16, kabupaten penghasil 64%. Demikian juga dengan royalti. Nanti secara aspek hukum mungkin dari Bu Dirjen yang bisa menjelaskan bagaimana tata kelolanya tentang mineral dan batu bara itu. Ini sudah disampaikan di di sebelah kanan ini adalah konfigurasi PDRB Sumatera Selatan. Jadi Sumatera Selatan itu kontribusi dari sektor tambang itu lumayan besar. Seperti Bu Hania katakan tadi 20%, di tahun 2020 itu 21. Dan ini sangat tergantung dari stok eksternal yang ada. Artinya harga batu bara itu sangat mendominasi kontribusi yang ada ini. Ini adalah pertumbuhan, pernah booming di tahun 2018, kemudian 2019, kemudian 2020 tergerek menjadi minus.
dari pertumbuhan dari sektor pertambangan. Nah, ini izin usaha pertambangan yang ada di Sumatera Selatan ada sebanyak 121 izin usaha pertambangan itu, baik komoditas, kemudian juga ada izin usaha pertambangan ini banyak sekali tersebar di wilayah Sumatera Selatan. Kemudian ini adalah kontribusi daerah-daerah penghasil. Jadi ada 5 daerah penghasil migas, kemudian minerba. Musi Banyu Asin ini kontribusi pertambangannya cukup tinggi, hampir 50-an% PDRB-nya itu didominasi oleh sektor pertambangan dengan mengandalkan nanti dana bagi hasil. Kemudian Muara Enim juga, kalau Bapak Ibu mendengar PTBA, PT Bukit Asam itu ada di Muara Enim, yang sejak zaman Belanda sudah dieksploitasi batu baranya. Dan cadangannya itu diperkirakan kalau tidak salah hampir 100 tahun ke depan masih tersedia cadangan batu baranya. Ini Muara Enim. Kemudian Banyu Asin, hasil pemekaran dari Musi Banyu Asin juga memiliki topografi yang relatif sama. Sektor pertambangannya juga relatif besar. Ini Lahat berdampingan dengan Muara Enim. Yang tadi, yang Bukit Jempol tadi itu ada di Kabupaten Lahat. Kontribusi sektor dari pertambangannya juga tinggi. Kemudian pertumbuhannya juga relatif ya, tergantung dari fluktuasi harga. Nah, ini daerah pemekaran dari Muara Enim, namanya Kabupaten Pali, juga sama nasibnya, mengandalkan kontribusi dari sektor pertambangan. Nah, ke depan perlu misalnya bagi daerah-daerah yang melakukan diversifikasi ekonomi, baik secara horizontal maupun vertikal. Ketika bicara secara vertikal, mungkin hilirisasi. Kalau Muara ini sudah melakukan gasifikasi batubara. Jadi batubara bentuknya dijadikan produk turunan. Kemudian ada PLTU mulut tambang di Muara Enim ini. Jadi PLTU mulut tambang digunakan batubara yang kadar kalorinya rendah untuk membangkit PLTU mulut tambang itu. Nah, di Pali yang belum ada rompet yang baik ya, kemudian Lahat ini juga sama. Ini Banyu Asin, nah, Muba. Nanti Muba kita bahas belakangan. Ini agak menarik Muba ini. Kenapa menarik? Muba ini income per kapitanya sangat tinggi, PDRB-nya tinggi, DBH-nya tinggi, tapi kemiskinan juga tinggi. Nah, jadi dari perspektif kewilayahan kami melihat fenomena ini, misalnya kalau Pak Pepen dulu menyatakan ada bocoran wilayah. Dan penambang-penambang atau petambang atau pemodal besar itu banyaknya main di daerah-daerah Muba. Ada ConocoPhillips, kita sebut saja, kemudian ada Medco, itu semuanya beroperasinya di Musi Banyu Asin. Artinya capital flight-nya ada di situ. Jadi daerah dapat apa pertanyaannya? Nah, ini DBH pertambangan ya. Kalau kita ikuti datanya tren dari 2013, Bu Hani tadi sudah sitir, memang terjadi penurunan sejak diberlakukannya itu undang-undang. Jadi hampir separuhnya. Ini Musi Banyu Asin itu dana bagi hasilnya itu 1,5 triliun. Kemudian menurun separuhnya 2020, 2021 kemudian menurun. Artinya undang-undang yang diciptakan itu setidaknya merampas tanda kutip apa yang menjadi kewenangan daerah. Nah, ini ya, kemudian Muara Enim juga relatif sama, hampir separuhnya juga. Pali, Lahat, kemudian Banyu Asin. Dengan Sumatera Selatan juga dari 1,2 triliun itu hanya tersisa 394 miliar saja. Nah, ini dana bagi hasil menurut jenisnya. Jadi yang dominan itu adalah migas sebenarnya untuk Sumatera Selatan, migas, kemudian ada minerba, mineral dan batu bara, kemudian panas bumi, juga ada juga non minyak bumi dan gas lainnya. Demikian juga dengan Muara Enim. Muara Enim itu karena batu bara dia cenderung ke minerba sebagai penyumbang DBH tertinggi. Kemudian Pali juga migas. Ada minyak dan gas, di sini ada Pertamina yang mengeksploitasinya. Kemudian di sini juga di Lahat minerba menggunakan batu bara. Jadi batu bara di Sumsel ini pengangkutannya ada 2 cara. Yang pertama lewat jalan darat sampai ke Tarahan Lampung, jadi lewat daerah-daerah penghasil Muara Enim, kemudian lewat Batu Raja itu, atau mereka di Batu Raja ada transit pakai kereta zaman Belanda sampailah ke Tarahan, didistribusikan sampai ke PLTU yang ada di Pulau Jawa. Ada juga 2 skema yang berikutnya adalah jalan darat, kemudian diturunkan di tepian Sungai Musi, kemudian dari Sungai Musi dibawa ke Selat Bangka langsung ke daerah tujuan ke Selat Malaka.
Nah, dua skema itu sebenarnya secara lingkungan yang paling krusial itu adalah skema darat itu. Jadi stockpile itu berapa banyak batu bara yang tumpah ke sungai, terjadi sedimentasi sungai, kemudian biota sungai juga relatif menjadi terancam. Nah, ini menjadi apa namanya pekerjaan bagi pemerintah provinsi maupun daerah. Nah, kemudian lepas dari minerba ada migas. Nah, migas ini kalau Bapak Ibu dengar ledakan demi ledakan yang ada di Muba itu, inilah yang terjadi sebenarnya. Kalau saya mengatakan kutukan sumur tua. Jadi kalau Ibu Hania tadi adalah kutukan sumber daya, kalau saya lebih cenderung mengatakan kutukan sumur tua. Ini ada sumur tua zaman Belanda. Berdasarkan undang-undang yang bisa dikelola oleh masyarakat itu adalah sumur tua yang produksinya itu tahun 60-an. Kemudian berkembang lagi 70-an. Tetapi yang dilakukan masyarakat bukan sumur tua, sumur baru. Mereka mempunyai teknologi sendiri. Satu sumur itu bisa investasi 200 sampai 300 juta. Dan mereka bisa mengeksplorasi minyak. Ini adalah kilangnya. Kilangnya sejauh sana menggunakan motor 2 tak. Mereka gali, kalau Bapak Ibu nonton di YouTube, dapatlah minyak, kemudian mereka suling sendiri, kemudian mereka jual. Nah, penjualannya ya bisa secara langsung, bisa ditampung. Nah, jadi skemanya itu mata rantai illegal drilling di Sumsel seperti ini. Jadi pemilik lahan, jadi kalau Pak Didit punya lahan, Pak Didit bisa mengelola sendiri atau Pak Didit menggunakan sewa. Mau disewa berapa lahannya. Dan mereka menggunakan deteksi secara intuisi, bukan berdasarkan teknologi. Jadi bisa datang ke dukun untuk menentukan titik borannya itu. Kalau beruntung, oke. Jadi di sini gambling sifatnya di pemilik lahan ini. Kemudian sudah deal, mereka mengebor. Nah, di sinilah aktor lokal yang bermain. Biasanya pemilik lahan itu aktor lokal. Di gambling sifatnya, kalau beruntung dapat, kalau tidak beruntung dia nyungsep. Kemudian dari tahap mengebor ini, itu dipisahkan antara minyak dan air atau lumpur. Namanya penguras atau molot kalau bahasa daerahnya. Nah, di sini pekerjanya atau aktornya itu adalah orang-orang kedatangan yang punya keahlian dalam memisahkan itu. Nah, di saya lingkar ini dikatakan pemerintah haram hukumnya. Ini haram hukumnya, ditangkap semua ini pelakunya. Karena ini melanggar undang-undang. Kemudian ketika dimolot, dipisahkan, bisa ngampas itu diangkut dari titik pengumpul sampai ke penyulingan. Nah, di tahap penyulingan ini jadi halal dia. Jadi ada inkonsistensi kita gitu ya. Pemerintah. Di sini ranahnya SKK Migas karena biasanya bentuknya adalah kontrak swaklola, ya, kontrak kerjasama di atas ini, sedangkan di bawah ini perlu bentuknya izin. Jadi ini ranahnya BPH Migas, di atasnya SKK Migas dan Pertamina. Nah ini di sini sudahlah halal ini, halal yang Taliban, malah tidak halal saja dia. Di sinilah pemain-pemain besar itu bermain. Ada aktor kakapnya di sini. Bisa sampai ke mancanegara. Di sini bisa disuling sampai output akhirnya itu adalah aftur. Di sini. Sementara di sini hanya berdasarkan intuisi dicium saja. Oh ini minyak tanah. Oh ini solar. Oh ini bensin. Oh ini. Nah, hanya intuisi saja di sini. Makanya yang banyak terbakar itu daerah sini. Daerah ini. Kemudian masuk ke sini, ini sudah pemainnya kelas kakap. Kenapa mainnya di sini? Karena tidak gambling lagi, sudah pasti hasilnya. Kalau di sini misalnya 300.000 atau 900.000 per drum, di sini sudah jutaan sudah. Karena hasil sulingan. Jadi saya ulangi lagi, di atas yang dikatakan di hulunya ini masyarakat tradisional ini adalah haram, tetapi ketika masuk ke sini jadi halal. Nggak tahu nih hukumnya apa ini. Nah, kami sudah menghitung kerugian negara akibat illegal drilling ini per tahun itu bisa 3,8 triliun. Jadi uang yang tidak masuk ke kas pemerintah daerah itu ataupun negara itu sekitar 3,8 triliun. Dan tidak ada reklamasinya ini. Begitu, ini lahan berpindah aja nih kayak nomaden. Begitu habis ditinggal dan tidak bisa ditanam karena limbahnya begitu besar. Kemudian berikutnya ini saya skip. Nah, ini adalah solusi pertambangan muncul Undang-Undang Nomor 32 itu. Memberikan kepastian hukum katanya. Kemudian penciptaan nilai tambah. Kemudian kewenangan. Nah ini kewenangan yang dikembalikan ke pemerintah pusat. Ini yang menyebabkan daerah sebenarnya tanda kutip enggan melakukan apa-apa.
Kita ketika ada masalah, mereka yang harus maju, ketika uangnya balik ke pusat. Ini menjadi apa namanya, hubungan pusat daerah itu menjadi tidak harmonis gara-gara ini. Jadi orang makan angkanya, dia dapat getahnya gitu. Ketika demo, pemerintah daerah yang ngadepin. Ketika kebakaran, pemerintah daerah yang harus madamkan. Ini menjadi masalah juga. Nah, kalau dari sisi keberlanjutan, yang dipikirkan hanya keberlanjutan ekonomi saja. Jadi dua aspek lainnya, ekonomi itu bisa, tetapi dari sisi apa namanya lingkungan, kemudian dari sisi sosialnya tidak diabaikan. Nah, ini contohnya misalnya, ini adalah penambangan pasir, sungai, menggunakan disedot. Ini kasat mata di depan, karena pinggir jalan setiap hari polsek itu lewat, nggak masalah, halal dia. Tetapi dampak lingkungan nggak dihitung. Abrasi terus terjadi. Sungai Musi semakin lama semakin keruh. Kalau prediksi orang 20 tahun yang akan datang menjadi Sungai Ciliwung dia. Karena di hulunya diambil batu dan koralnya, di tengahnya ambil pasir, yang tersisa hanyalah lumpur yang ke hilir. Dan di hilir celakanya di Palembang rawa-rawanya ditimbun jadi properti. Jadi selesai sudah dari hulu ke hilirnya itu. Nah, kemudian 5 menit lagi, Pak Kanto. Oh siap, ini tinggal 2 slide lagi Mas Didit. Oke. Ini kayak dikejar ini aja, kayak Bu Hania tadi nih. Jadi keberadaan undang-undang ini kembali ke provinsi mulai berlaku 2016 menyebabkan kontribusi DBH itu terhadap APBD itu menurun. Itu konsekuensi yang harus kita tanggung ya. Kemudian dampak undang-undang ini saya skip. Ini adalah closing statement saya setelah diskusi dengan orang-orang pelaku. Pak Kamto, pertambangan tidak merusak lingkungan, tapi hanya merubah bentang alam. Dari dataran tinggi menjadi dataran yang rata, dari yang rata menjadi berlubang. Artinya tidak merusak lingkungan, dia hanya merubah bentang alam saja. Tanpa memikirkan dampak ekologis yang lainnya. Jadi inilah yang menyebabkan kerusakan masif di daerah itu. Karena mereka tidak merusak alam. Mereka hanya merubah bentangnya saja. Dari daerah perbukitan menjadi rata. Dari rata menjadi berlobang. Nah, ini yang menjadi keliru ketika menafsirkan arti pertambangan itu. Kemudian yang terakhir, dana bagi hasil semestinya sebagian besar dimiliki daerah untuk kemakmuran masyarakat. Masyarakat jangan jadikan penonton. Kalau enggak, seperti tadi. Pemerintah daerah menjadi enggan untuk mengatasi. Nah, gambar ini adalah yang kata Bu Dirjan tadi bisa direklamasi. Bagaimana kita bisa mereklamasi yang seperti ini? Ini dalamnya hampir 80 meter. Ini terjadi di daerah saya nih. Batu baranya itu dikupas, kemudian ini kedalaman 80 meter. Kemudian ini akibat illegal drilling tadi, ini 3 minggu nggak padam apinya. Jadi ketika dibor, karena teknologinya sederhana tadi, yang muncul adalah gasnya, bukan minyaknya. Meletus dia. Dan 3 minggu sampai Kopassus pun turun, nggak padam-padam juga apinya. Nah, ini adalah kerusakan lingkungan yang terjadi secara masif, yang quote and quote reklamasi itu sulit untuk dilakukan untuk di daerah-daerah yang seperti ini. Kalau di Pulau Jawa nggak masalah, memang peminat wisatanya banyak. Tapi di daerah siapa yang mau datang di tempat galian seperti ini? Mau di pohon-pohon besar apapun nggak ada yang datang. Karena kulturnya berbeda. Oleh karena itu mungkin aspek spasial dalam kebijakan itu penting sekali. Mungkin itu Pak Didit, saya akhiri dengan sebuah pantun singkat, buah durian daun selasi, cukup sekian, terima kasih.